Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dari kelompok 11 akan menyampaikan presentasi komunikasi antar manusia yang berjudul komunikasi dan gender. Latar belakang. Komunikasi menyentuh hampir di setiap sudut kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki gaya tersendiri ketika berkomunikasi dengan manusia lainnya. Perbedaan gaya berkomunikasi tersebut tergantung pada dari mana ia berasal, di mana ia lahir, latar belakang pendidikan, usia, dan gender. Disadari atau tidak, ketimpangan gender terjadi tidak hanya dalam masyarakat, namun juga dalam media sebagai konstruktor gender. Berbagai ketidakadilan gender terjadi dan kaum feminis mencoba untuk mendobrak budaya patriarki sejak abad 19 hingga kini. Gencarnya gerakan feminisme tidak membuat konstruksi perempuan oleh media berubah. Ketimpangan gender yang terjadi hendaknya bisa diminimalisir dengan jurnalisme sensitif gender. Artikel berikut mengupas secara singkat mengenai gender dan komunikasi beserta seluk-beluknya. Tidak lupa juga manfaat yang akan kita peroleh ketika kita mempelajari gender dan komunikasi. Pengertian gender, pengertian komunikasi gender, teori komunikasi gender, karakteristik komunikasi gender, gaya komunikasi gender, hubungan gender dan komunikasi, manfaat mempelajari gender dan komunikasi. Pengertian gender. Smith 1987, West and Zimmerman 1987, dalam Lloyd 2009, gender adalah suatu paket hubungan yang nyata di institusi sosial, kemudian dihasilkan kembali dari interaksi antarpersonal. Ferre 1990, dalam Lloyd et al. 2009, gender bukanlah properti individual, namun merupakan interaksi yang sedang berlangsung antar aktor dan struktur, disertai dengan variasi yang sangat besar antara kehidupan laki-laki dan perempuan, secara individual sepanjang siklus hidupnya, dan secara struktural dalam sejarah ras dan kelas. West and Zimmerman 1987, dalam Lloyd et al. 2009, gender bukan kata benda menjadi seseorang, namun suatu perlakuan gender. Gender kemudian diciptakan dan diperkuat melalui diskusi dan perilaku, di mana individu memberikan pernyataan terhadap suatu identitas gender dan mengumumkan pada yang lainnya. Pengertian komunikasi gender. Komunikasi gender adalah salah satu bidang studi komunikasi yang menitik beratkan pada bagaimana manusia sebagai makhluk gender berkomunikasi. Ivy dan Beckland mendefinisikan komunikasi gender sebagai komunikasi tentang dan antara laki-laki dan perempuan. Gender communication is communication about and between men and women. Kemudian yang menjadi fokus utama dari pengertian komunikasi gender yang dirumuskan oleh Ivy dan Blackstone ini adalah pada terminologi tentang dan diantara dan laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki maksud tersendiri, yaitu tentang merujuk pada bagaimana masing-masing jenis kelamin dibahas, disebut atau digambarkan, baik secara verbal maupun non-verbal, antara merujuk pada anggota setiap jenis kelamin yang berkomunikasi secara interpersonal. Teori komunikasi gender. Telah disinggung sebelumnya bahwa gender dapat dipelajari secara sosial. Proses komunikasi gender tidaklah sederhana seperti yang dibayangkan. Salah satu cara agar kita mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai komunikasi gender adalah dengan menahan berbagai teori komunikasi gender yang dirumuskan oleh para ahli komunikasi maupun ahli dari disiplin ilmu yang lain. Berikut adalah teori-teori komunikasi gender, yaitu genderlit, teori Deborah Tannen. Teori yang dirumuskan oleh Deborah Tannen ini memandang bahwa cara terbaik untuk menggambarkan komunikasi gender adalah dalam bentuk komunikasi lintas budaya. Perempuan selalu report talk untuk membangun hubungan yang berarti dengan yang lainnya. Sementara itu, laki-laki selalu menggunakan report talk untuk mendapatkan status dalam hubungannya dengan yang lain.
karena laki-laki dan perempuan menggunakan bahasa yang berbeda. Tenan menyatakan mereka berbicara dengan dialek atau logat yang berbeda atau disebut dengan genderlet. Tujuan genderlet teori ini adalah untuk mengakui dan mengapresiasi bahasa yang digunakan oleh lawan jenisnya untuk mencapai penghormatan yang pengertian yang sama. Karakteristik komunikasi gender. Komunikasi gender berkaitan erat dengan kebudayaan. Beberapa makna untuk maskulinitas dan feminitas dan bagaimana mengkomunikasikan identitas gender sebagian besar ditentukan oleh budaya. Budaya terdiri dari sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan perilaku yang membentuk ideologi atau sistem sosial tertentu. Cara manusia mengkomunikasikan identitas gender dipengaruhi oleh budaya, penafsiran, pemahaman, penilaian, dan media yang menampilkan beragam peran gender. 5. Gaya komunikasi gender. Perbedaan-perbedaan dalam gaya komunikasi gender dapat dilihat dari bahasa, tujuan berkomunikasi, pola bicara, dan komunikasi nonverbal. Bahasa. Penggunaan bahasa yang digunakan untuk merujuk pada gender yang dapat menimbulkan bias atau makna ganda. Oleh karena itu, pemilihan bahasa sangat penting dilakukan agar menghindari timbulnya bias dan juga makna ganda dalam suatu komunikasi yang efektif. Tujuan berkomunikasi, baik laki-laki maupun perempuan, seringkali memberikan interpretasi yang berbeda mengenai sesuatu yang dapat menyebabkan miskomunikasi. Perbedaan ini dapat dilihat dari tujuan berkomunikasi pada perempuan. Komunikasi bertujuan untuk membentuk hubungan relasional dengan orang lain, sedangkan tujuan laki-laki berkomunikasi adalah untuk membangun individualitas. Hubungan gender dan komunikasi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa studi komunikasi dikhususkan pada interpersonal, organisasi, dan media massa. Karena itu, studi mengenai kaitan antara gender dan komunikasi juga dapat kita integrasikan ke dalam wilayah yang menjadi spesialisasi komunikasi tersebut, yaitu gender dan komunikasi interpersonal. Gender dan komunikasi organisasi serta gender dan komunikasi massa. Gender dan komunikasi interpersonal. Gender memegang peranan yang penting dalam membina hubungan interpersonal. Gender adalah komponen yang selalu tampil dalam berbagai hubungan interpersonal, seperti keluarga ataupun pertemanan. Jika diperhatikan dengan seksama, seringkali ditemui dalam keluarga terjadi perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan oleh kedua orang tuanya. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa komunikasi gender memberikan pengaruh terhadap hubungan interpersonal. Yang kedua, gender dan komunikasi organisasi. Gender juga menyentuh bidang kehidupan lain, yaitu kehidupan organisasi baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya, isu-isu yang sering kita dengar adalah adanya perbedaan dalam hal pembayaran gaji yang diterima oleh pekerja laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, pekerja laki-laki akan dibayar lebih tinggi dibanding dengan pekerja perempuan. Walaupun beban kerja yang dipikul lebih banyak dipegang oleh perempuan. Selain masalah gaji, isu lain yang terkait gender adalah kekerasan seksual dan lain sebagainya. Hal ini menjadi kajian yang sangat menarik untuk melihat pengaruh gender terhadap kebijakan dan peran manusia yang dimainkan oleh dalam konteks organisasi. Manfaat mempelajari komunikasi dan gender. Dengan mempelajari gender dan komunikasi, berbagai manfaat yang dapat diperoleh adalah: 1. Memahami perbedaan gender dan jenis kelamin. 2. Mengidentifikasi dan memahami bentuk-bentuk ketidakadilan gender. 3. Memahami berbagai peran kebutuhan gender. 4. Memahami perbedaan fokus perhatian feminis, liberal, radikal, dan sosial dalam memandang perempuan. 5. Memahami dan mengenali ketidakadilan gender di media massa. 6. Memahami unsur-unsur iklan dan penyebab terjadinya iklan. 7. Memahami dan mengemban jurnalisme sensitif gender. Sekian kelompok dari kami. Apabila dasarnya kami mohon maaf. Yang belum paham bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.